yang lainnya sampai visa paspor keluar. Bapak Ibu, nah ini juga disiplin dan integritas. Kita ketahui kalau di luar negeri kita tidak berdisiplin, kita tidak membawa berkelakuan baik, maka nama bangsa Indonesia pun akan tercoreng. Jadi kita harapkan santri-santri tentunya santri Al-Aqsa kita jamin akhlakul karimahnya luar biasa. Lanjut untuk pembayaran itu biaya keberangkatan itu kurang lebih 40 juta untuk keberangkatan di luar keperluan pribadi seperti paspor, apostil dan lain sebagainya itu di luar dari 40. Selanjutnya ini saldo rekening tentu dan pada saat Bapak Ibu akan berangkat itu akan dilakukan pembekalan di UPI untuk apa? Satu penyamaan kualitas, kedua pendidikan karakter bangsa. Pada saat Anda santri itu ke luar negeri, maka Anda akan membawa bangsa Indonesia, negara Indonesia. Maka kita akan didik latih dulu nasionalismenya. Nah, yang terakhir yaitu mengenal bahasa Korea. Mengenal bahasa Korea ini tentunya nanti santri itu bisa belajar bahasa Korea sehingga pada saat di Korea Selatan mereka bisa mampu bekerja paruh waktu, bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Lanjut Pak. Nah ini tahapannya untuk ke sana dimulai dari pembuatan dokumen, pembayaran kuliah, pendaftaran online, lalu ada tes wawancara. Sebetulnya tes wawancara itu adalah menggali profil para santri kenapa harus ke sana. Karena pada saat dokumen di sana dikirimkan ke sana itu akan ditanyakan studi plan-nya apa. Nanti setelah lulus mau apa. Nah, ini akan ditanyakan. Lalu nanti setelah itu ada surat undangan dari kampus, kita ajukan visa dan setelah visa keluar maka kita pembekalan di UPI selama 1 sampai 2 bulan supaya semuanya bisa layak untuk berangkat ke Korea Selatan. Lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu, ini para santri ada beberapa jurusan yang bisa diambil di sana dari mulai pendidikan bahasa Korea, international study, global health, global industrial engineering, sampai global sport management. Nah, silahkan pilih para santri. Kalau kemarin batch pertama itu global industrial engineering itu pilihan terbaik, bukan terbaik ya, tapi umum karena permintaannya banyak, industri di sananya banyak. Nah ini silakan pilih jurusan-jurusannya yang bisa para santri. Oke. Lanjut. Nah, bagaimana sistem perkuliahannya Bapak Ibu DCH? Jadi tetap S1 itu 4 tahun. Nah, pada tahun pertama siswa itu akan belajar fokus bahasa dulu karena itu supaya kalian para santri dan siswa bisa memahami pembelajaran di tahun-tahun berikutnya. Nah, baru nanti pada saat tahun berikutnya lebih ke jurusannya, lebih ke keilmuannya sesuai jurusannya. Tahun ketiga dan tahun. Lanjut, Pak. Nah, nanti ada proses pembiayaan yang bisa kita dalami lagi dari mulai apa saja, Bapak Ibu, ini bagi orang tua para santri. Jadi kalau kita hitung, silahkan dibaca di Bapak Ibu, bukan untuk membandingkan dengan kuliah di Indonesia. Kalau kita hitung di Indonesia dari semester pertama, biaya hidup, dan lain sebagainya sampai lulus, itu kurang lebih 100 sampai 200 juta per semester. Tapi kalau kita kuliah di Korea Selatan dengan program kita, itu cukup biaya awal saja. Nah, kedepannya bagaimana semester 2, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, itu para siswa
itu bisa bekerja paruh waktu dan mereka secara mandiri bisa membiayai kuliahnya sendiri. Artinya bagi para orang tua cukup memodali atau memberikan modal awal untuk berangkat saja. Kedepannya mereka bisa secara mandiri mencari pekerjaan dan setelah lulus kuliah mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi ketenangan bagi para orang tua siswa bisa mendapatkan kepastian pada saat belajar seperti apa, biayanya seperti apa, dan setelah lulus kuliah itu dipastikan mendapat pekerjaan. Lanjut. Nah, apa saja kerja paruh waktunya, Bapak Ibu? Nanti di sana banyak, dari mulai di pariwisata, di hotel, di restoran, di manufacturing, atau di pertanian. Di sana sudah banyak mahasiswa Indonesia, dan di kampus pun informasi mengenai kerja paruh waktu itu banyak sekali. Sehingga si para siswa itu tidak akan kesulitan untuk mencari pekerjaan paruh waktu. Lanjut, Pak. Nah, lanjut. Oke, lanjut, Pak. Nah, cukup itu saja. Nah, ini yang saat ini timelinenya itu bisa dipahami, tapi saya cukupkan dulu Pak Mulyo sampai saat ini untuk awal. Nanti bagi yang tertarik kita bisa penjelasan secara lebih rinci. Terima kasih untuk presentasinya Pak Mulyo, kesempatannya Pak Kafri, Pak Mulyo, Pak Mulyawan. Semoga para siswa dan para orang tua siswa itu bisa memahami. Apabila ada yang kurang dipahami, itu bisa ditanyakan atau secara lanjut nanti kita bisa melakukan pertemuan langsung di Al-Ansur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, paparan yang tadi disampaikan oleh Pak Arya, mudah-mudahan ini bisa menjadi maklumatus sabiqah ya, pemahaman awal, informasi awal apa dan bagaimana program kuliah sambil bekerja di Korea Selatan ini bisa dijadikan sebagai jenjang pendidikan atau karir selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang tua santri-santriwati, boleh ditampilkan ini dokumentasi kerjasama yang sudah dijalin antara Arya Institut dengan UPI, ya, dan instansi Ajarinat. Bapak Ibu sekalian, tentu banyak hal yang mungkin masih mengganjal, masih belum tegas, jelas begitu ya. Bapak Ibu bisa manfaatkan atau adik-adik santriwan dan santriwati bisa memanfaatkan di segmen yang selanjutnya yang ketiga ya. Dan yang ini sangat penting sekali karena memang tadi sudah dikupas secara umum ya. Di segmen pertama kita sebutkan sebagai latar belakang sampaikan oleh Pak Haji Setiawan, apa yang menjadi dasar dibukanya program ini dan sebesar apa peluangnya. Di segmen kedua tadi Pak Aryo sudah mengenalkan ya program sekolah di SCH University dan bagaimana kolaborasinya bisa dijalankan sampai sejauh ini. Dan Bapak Ibu sekalian nanti juga bisa bertanya di segmen yang ketiga dan keempat nanti ya, bagaimana sistem perkuliahannya dan kemudian bagaimana mahasiswa dapat bekerja secara legal di Korea Selatan. Itu pun tadi disinggung sedikit ya, silakan nanti diperdalam lagi. Termasuklah juga timeline tadi sudah digambarkan oleh Pak Arya lewat presentasi yang disampaikan oleh beliau. Tahapan seleksinya, persyaratannya apa saja sudah disampaikan, dipaparkan. Dan tentu saja tadi juga diceritakan pengalaman dari yang sudah berjalan di batch pertama. Dan insya Allah saatnya kita masuk ke batch yang selanjutnya, yakni kaitannya dengan tanya jawab. Bapak Ibu, santri dan santriwati silahkan, ada waktu yang cukup untuk dimanfaatkan bertanya. Silahkan diacungkan tangannya atau pakai simbol di bawah, atau bisa lewat chat untuk menunggu yang lainnya bertanya. Tapi untuk saat ini silahkan dibuka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu kepada peserta Zoom meeting ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan.
Ya, sambil menunggu yang akan bertanya, Pak Arya, ini eh, ada pertanyaan mungkin yang mewakili ya teman-teman bisa di. Oh ini sudah ada yang bertanya nih. Oh ini diulang, maksudnya tadi sudah diulang ya. Nah status dari kampus SCH ini sendiri seperti apa, Pak Arya atau Pak Setiawan, kaitannya dengan penyesuaiannya kesetaraannya nanti ketika mahasiswa-mahasiswi yang sudah berhasil lulus di Korea Selatan kemudian ingin mengkonversinya, apakah ijazah atau sertifikatnya itu diakui di tanah air? Silakan Pak Haji. Oke, terima kasih. Mengenai kampus SCH, kemudian kita lihat dulu bahwa memang pada saat kami menghadiri kerjasama dengan UPI itu, pertanyaan sama, bagaimana SCH tersebut? Alhamdulillah SCH memang merupakan suatu universitas besar juga di Korea, salah satunya. Kemudian dalam segi ijazah itu sangat diakui sekali. Bahkan kemarin ada pertanyaan seperti ini. Kalau seandainya mau double degree pun itu dari Indonesia bisa. Tinggal sekarang kampus Indonesianya apakah bisa ada sistemnya atau tidak ada. Saya tahu bahwa ada sistem RVL mungkin bisa. Tetapi kan tidak semua kampus juga. Nah, sehingga kalau untuk SCH membuka lulusan dari sana itu memang sangat diakui sekali. Kemudian apabila dengan Indonesia bisa double degree, SCH sangat terbuka sekali. Nah, itu pun sudah dilakukan dengan beberapa universitas di Indonesia juga seperti itu. Baik, jadi Barangkali itu dulu potong. Baik, berarti status kampus SCH ini boleh dibilang termasuk kampus pemerintah atau negeri ya, Pak Haji ya, di Korea Selatan nih. Karena memang biasanya penyesuaian itu apple. Ya, silakan STH Pak. itu adalah universitas swasta terbesar. Oh, Saya katakan. Ya, swasta. Karena apa? Yang pertama dasarnya itu adalah di bidang kesehatan yang utama itu. Sehingga dia punya suatu rumah sakit besar sekali. Dari situlah membuat suatu pendidikan lain yang mendukung kepada kesehatan tersebut. Baik di bidang teknik dan sebagainya. Jadilah suatu universitas. Dan ini membuat di tempat lain juga salah satunya adalah yang terbaik. Kenapa? Suatu rumah sakit yang mempunyai rumah sakit sendiri. Seperti itu. Baik itu sebagai jadi kalau kita kuliah di sana untuk kesehatan itu ada jaminan, enak sekali. Kenapa? Asuransi itu untuk semua siswanya di sana itu mendapat keringanan. Itu yang kemarin hasil Zoom dengan SCH itu. Oke, baik. Bapak Ibu santriwan dan santriwati peserta Zoom meeting, silakan ada waktu untuk mendiskusikan atau bertanya terkait dengan program yang sudah dikemukakan. Ini ada pertanyaan dari Reisafa ya, mengenai tempat tinggal untuk mahasiswa Indonesia bagaimana Pak? Apakah disediakan atau tidak? Kemudian dari Rahmat, maaf Pak izin bertanya terkait mengartikan dokumentasi ke dalam bahasa Inggrisnya, apakah boleh dari diri sendiri atau dibantu oleh SCH dan apa saja isinya? Oke, itu pertanyaan yang kedua secara teknis. Yang pertama dulu barangkali Pak Haji Setiawan mengenai tempat tinggal selama belajar di Korea Selatan di kampus SCH ini. Apakah difasilitasi untuk mahasiswa Indonesia? Untuk fasilitas tempat tinggal itu disediakan asrama. Kita bersyukur untuk proyek yang sekarang pertama dengan UPI itu, nanti begitu Anda ke Korea, itu 4 tahun asramanya gratis. Oh, Masya Allah. Jadi selama kuliah di sana 4 tahun, S1, itu gratis asramanya itu. Kita hanya bayar untuk apa? Untuk biaya kuliah. Dan itu pun biaya kuliah bisa dicicil 4 kali. Dan apabila pada saat siswa di sana berprestasi, contoh IPK-nya tinggi, otomatis dapat beasiswa. Bahkan apabila IPK-nya bagus sekali, ada kemungkinan 0, tidak perlu membayar. Oh, Masya Allah. Seperti itu. Jadi untuk asrama tidak ada masalah, tetapi ada satu yang perlu catat. Kemarin informasinya 1 kamar berdua. Jadi tidak 1, tapi 1 kamar berdua. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk masalah apostil barangkali tadi, ada hal yang perlu dicatat bahwa
di Indonesia ini atau di Bandung juga ada beberapa sekolah yang sudah mulai menerjemahkan ijazah dalam bahasa Inggris. Ada itu. Nah, Ya. tetapi ada masalah juga. Apabila keputusan itu sudah dari menteri, mungkin tidak ada masalah. Tapi ada juga yang mungkin lokal diterjemahkan sehingga begitu. Tapi pada saat akan berangkat secara ini kampus Korea itu minta sumpah. Jadi artinya ijazah kita di luar negeri itu mungkin kalimatnya begini, belum sepenuhnya diakui. Jadi ada negara tertentu yang harus diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, terjemahnya di mana? Itu banyak sekali jasa atau barangkali yang membuka untuk terjemahan tersumpah. Jadi capnya itu nanti ada terjemah tersumpah. Itu akan dicap oleh Kemenhumkam langsung apostilnya itu. Itu seperti itu. Biayanya itu kalau tidak salah itu kisaran di antara 2.500.000 sampai 3 jutaan. Nah, apa saja yang diterjemahkan? Akte, KK, ijazah, transit nilai, dan satu lagi, raport kelas 10, 11, 12 itu harus dibahasa Inggriskan. Nah, kalau yang ini untuk raport itu tidak perlu di Kemenhukam, tapi perlu diketahui notaris saja. Jadi, Bapak Ibu guru bahasa Inggrisnya bisa menerjemahkan, nanti dinotariskan, dicap. Dalam arti disetujui. Seperti itu isinya. Itu boleh. Tapi kalau akte, KK, ijazah, transit nilai terakhir, itu harus di Kemenhukam. Dan yang harus titiknya itu apa? Jangan sampai nanti kakak berbeda tanggal lahir. Atau kakak berbeda tahun dan sebagainya. Nama sebagainya. Itu harus semua sama. Perfect gitu. Itulah kampus Korea sampai seperti itu. Karena di kami pernah ada kejadian. Misalkan nulis angka 16 menjadi 19. Itu ada. Tetap salah. Harus dikembalikan itu. Contohnya seperti itu. Barangkali itu, Kang Haji. Baik, menarik tadi Bapak Ibu sekalian. Saya coba tadi sambil mendengarkan paparan dan jawaban dari Pak Haji Setiawan, saya coba browsing juga. Rupanya Sun Yung Yang University ini juga bukan sembarang universitas walaupun swasta. Sama seperti di Indonesia begitu ya, ada peringkat yang diberikan oleh lembaga yang kredibel. Nah, di Korea Selatan Sun Yung Yang University ini memiliki keunggulan di bidang kedokteran. Itu yang pertama, memang seperti disampaikan Pak Haji, dan dia menjadi peringkat subjek kedokteran berada di peringkat ke-9 di Korea Selatan. Jadi dia menduduki peringkat ke-9 dan dalam 400 teratas di dunia menurut The World University Ranking by Subject tahun 2024. Nah, jadi memang sebagai sebuah university yang memang yang program unggulannya itu di bidang kesehatan, kedokteran, ya, tapi juga membuka beberapa jurusan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arya. Baik, tadi saya catat ada dokumen yang harus di-endorse oleh Kemenkumham. Apostil itu berupa dokumen akte kependudukan, ya, akte lahir, KK, dan juga ijazah begitu ya Pak Haji ya. Nah, sementara yang lainnya raport kelas berapa tadi? 10, 11, 12. 10, 11, 12 itu cukup diterjemahkan secara tersumpah saja. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan yang lain. Pak Haji masih standby, masih online di jaringan ini, masih ya? Siap. Ini ada pertanyaan dari Nasya. Mohon maaf Pak, izin bertanya kalau kampusnya khusus SCH atau bisa yang lain selain SCH Pak? Itu dari Nasya, kemudian dari satu-satu aja ya. Boleh. Saya langsung aja. Ya, untuk kampus itu kita Pos-Bekasi Garuda atau Arya Institute telah ada kerjasama dengan 4 universitas sebenarnya. Ada Jombok, ada Anyang, kemudian ada SCH, dan juga satu lagi itu, saya lupa lagi. Mohon maaf, ada 4. Nah, kemudian sekarang yang membuka pertama pilot project itu adalah SCH dulu, karena beliau sudah datang ke Indonesia dan sudah ada komunikasi. Nah, kemudian berikutnya itu Songgok, itu sudah ada juga. Saya katakan Songgok itu sudah ada kesepakatan, itu di bidang keperawatan, itu ada. Itu mulai tahun ini bisa membuka. Tapi khusus Songgok itu adalah keperawatan saja. Kemudian kalau Jungbok itu bebas. Ada teknik, kemudian ada kesehatan,
ada bahasa dan sebagainya. Dan kemudian ada apa ya, olahraga dan sebagainya pun ada. Kemudian satu lagi anyang, jadi 4. Kita itu di SCA sudah, Songgok sudah ada. Nah ini boleh, silakan. Kemudian Ya. Jumbok dan juga anyang. Itu. Nah tapi untuk membuka pertama dengan UPI itu, kalau sekaligus dibuka semua, jujur aja, kami juga agak keberatan. Dalam arti apa? Siswanya itu belum siap, Ya. seperti itu. Karena ada tingkatan bahasa, mohon maaf ini sebentar. Di bahasa Korea itu ada istilah tes topik. Nah, untuk Songgok itu keperawatan harus lulus tes topik level 3. Tetapi untuk ke SCH sekarang itu dibuka untuk tes topiknya itu minimal level 1 bisa. Sehingga itu memudahkan. Karena apa? Karena di SCH itu ada program tahun ke-1 ke-2 itu belajar bahasa Korea full. Sementara juruskannya itu adalah tahun ke-3 dan ke-4. Nah, itu kelebihan di SCH. Tapi di tempat lain seperti di Songgok itu tahun pertama langsung belajar tentang keperawatan di Korea. Jadi perlu bahasa Korea yang lebih baik. Baik, Oke, baik. Pak Haji. Siap-siap. Ini ada pertanyaan dan insya Allah tadi Nasya sudah bisa terjawab ya. Ada paling tidak 4 kampus yang sudah MOU dengan Arya Institute dan dengan UPI. Insya Allah itu bisa nanti diperdalam lagi terkait dengan kampus dan jurusan yang mana yang hendak dipilih. Nah, ini ada pertanyaan dari Muhammad Mujabun ya. Izin Pak bertanya, pekerjaan tersebut, pekerjaan maksudnya paruh waktu itu, apakah sudah disediakan oleh SCH atau Kerpex ini dengan Arya Institute kerjasama dengan UPI, ataukah mahasiswa yang sudah diterima di kampus tersebut mencari sendiri untuk pekerjaan paruh waktunya? Kemudian tadi digambarkan juga tentang biaya. Ini Pak Bintang Najmudin menanyakan kembali biaya kuliahnya berapa Pak? Apakah bisa memungkinkan untuk mahasiswa belajar dengan memanfaatkan sewaktu untuk mencari pekerjaan yang menghasilkan penghasilan? Silakan Pak Haji. Oke, terima kasih. Kita yang pertama dulu untuk Ya. masalah kerja paruh waktu. Ya. Kalau kita nanti berangkat ke Korea, mungkin 2 minggu pertama itu kita tidak bisa bekerja. Dalam arti bekerja paruh waktu. Kenapa? Karena nanti akan keluarkan kartu izin dari kampus untuk bisa mengadakan kerja paruh waktu. Nah, untuk paruh waktu itu SCH tidak menentukan, tetapi menyediakan tempatnya. Banyak di sana silakan, misalkan contohnya di tempat A, B, C, D, silakan di sini untuk paruh waktu. Tapi kalau untuk menentukannya, misalkan si A ini harus ini paruh waktunya tidak. Silakan siswa memilih sendiri. Sesuai passionnya ya. Ya, silakan. Nah, penghasilan di sana itu, paruh waktu itu, kalau hitung-hitungan dengan rupiah, 1 jamnya itu antara 112 sampai 120 ribu per jam. Sehingga kalau dihitung-hitung secara kalkulasi, insya Allah ini, karena kan kuliah itu di sana 1 semester itu 6 bulan kalau di Indonesia. Tetapi di Korea hanya 4 bulan. Tolong dicatat itu. Bedanya itu di situ. Jadi hanya 4 bulan. Yang 2 bulannya itu libur. Jadi total 6 bulan, tapi sekolahnya hanya 4 bulan. Dan dalam sekolahnya pun nanti kita lihat, contohnya nih, S1 itu paling kuliah nanti cuma 2 hari atau 3 hari. Dalam sepekan ya. Kenapa? Dipadatkan biasanya gitu. Ya. Nah, waktu itulah silakan bekerja. Nah, kalkulasi 1 bulan, hitung-hitungan secara kalkulasi saya dengan simulasi dengan Korea itu bisa mendapatkan angka di 15 juta sampai 20. Karena hari Sabtu Minggu kan beda waktunya. Sehingga nilainya beda. Karena waktu jamnya lama. Bisa mencapai 15 juta sampai 20. Sehingga uang tersebut, karena semester pertama sudah dibayar dari Indonesia, yaitu yang dari 40 juta itu, jadi begitu masuk ke Korea, kita bisa nabung untuk semester berikutnya. Nah, berikut ini dibayar dari waktu kan bisa dicicil 4 kali itu dari hasil paruh waktu itu. Kemudian bagaimana makan kalau nggak cukup dan sebagainya. Makan itu kalkulasi di daerah SCH karena jauh dari Seoul sedikit murah.
paling banter atau mungkin bandingannya di Jakarta, makan Jakarta. Jadi 5 juta rupiah untuk 1 bulan, barangkali untuk sistem Indonesia makan itu cukup. Lebih dari cukup. Saya katakan untuk sistem Indonesia ini, untuk saya gitulah, gitu. Ya. Istilahnya gitu. Sehingga Baik. apa? Kita bisa nabung. Nah, dengan nabung itu bisa untuk kuliah berikutnya, itu. Seperti itu. Sehingga dari kampus itu menyarankan silakan Anda paruh waktu dan mencicil untuk uang kuliah. Karena apa? Asrama digratiskan, itu. Seperti itu. Baik, tadi yang kedua apa tadi Nesya, yang kedua terkait dengan selain biaya kuliah tadi ya, biaya hidupnya gimana di sana, tadi sudah dijawab juga ya, sebanding seperti di Jakarta ya, tapi itu pun bisa tercover kalau siswa mahasiswinya memang memanfaatkan waktu di luar kuliahnya itu untuk menghasilkan. Nah, pertanyaan yang berikutnya Pak Haji, dan nanti teman-teman santriwati atau santriwan dan juga orang tua santriwan dan santriwati silakan melanjutkan pertanyaan. Ini ada pertanyaan juga dari Saskia Putri. Maaf Pak Ustadz, kalau yang mau jurusannya ilmu komunikasi, apakah ada di SCH? Fikom berarti ya, Fakultas Ilmu Komunikasi. Ada, berarti itu larinya ke hubungan ria. Itu ada. Baik, saya ada beberapa jurusan nanti mohon dikoreksi oleh Pak Haji Setiawan, atau nanti bisa disebutkan Pak Haji apa saja jurusan yang ada, dan kalau tidak salah juga sebenarnya ada program untuk magisternya ya, S2-nya. Tapi entah apa-apa, kita coba fokus ke yang S1 terlebih dahulu. Kepada Pak Haji nanti silakan diperdalam lagi jawabannya terkait dengan jurusan apa saja yang ada di kampus SCH dan yang sudah bekerja sama dengan Arya dan UPI Bandung. Silakan Pak Haji. Ini pun ada pertanyaan juga, apakah jurusan engineering programming ada? Kalau untuk jurusan, mungkin saya global aja. Ya. Yang pertama itu jurusan bahasa. Kalau bahasa otomatis bahasa Korea. Itu silakan. Bisa mudah menggunakannya. Kemudian untuk jurusan kan global sport management. Sekali. Di situ ada hubungan internasional, olahraga, manajemen, event, dan sebagainya itu. Kalau untuk international study, yaitu jurusan hubungan internasional, mungkin kita adalah kayak HI. Ya, hubungan internasional. Kalau kesehatan, ya, otomatis berhubungan dengan kesehatan itu mudah memahaminya. Nah, engineering yang paling banyak itu. Jadi, fakultas yang paling banyak itu di SCH itu adalah gampangnya itu. Semua di Korea terbanyak itu teknik. Jadi kalau untuk teknik, itu semua teknik ada di Korea. Silakan mau apa saja. Itu. Banyak sekali itu. Cuma di sini saya nggak cantumkan semuanya gitu. Tapi yang jelas untuk teknik itu di Korea, di semua kampus di Korea itu paling banyak teknik itu. Nomor 1. Gitu. Dan biayanya pun jujur aja sedikit berbeda dengan jurusan lain. Lebih mahal gitu. Untuk teknik itu. Untuk teknik ya? Ya. Itu. Tapi kemarin ada siswa juga yang ngambil teknik teknik otomotif, ada 1 orang kemarin yang berani. Saya mau otomotif Pak. Boleh saya bilang gitu. Jadi nanti perbedaannya itu adalah kapan di semester tahun ketiga itu akan beda uang kuliahnya. Kalau 1 orang ngambil bahasa, kemudian 1 orang ngambil teknik. Nah, bahasa itu mungkin lebih mahal. Itu tahun ketiga jadi perbedaan. Tapi kalau punya beasiswa, misalkan level 4, ya otomatis bayar barangkali 20% saja. Gitu. Jadi semua juga ada hubungannya dengan kepandaian kita atau kerajinan kita di sana dalam belajar. Baik. Seperti itu, Pak. Bapak Ibu sekalian, silakan. Ada lagi? Kalau yang ingin bertanya lebih lanjut, masih ada waktu, kita batasi paling lama pukul 22 ya, 00. Tapi tergantung, kalau Bapak Ibu masih kurang, bisa kita alokasikan untuk tambahan, tapi setidaknya kita batasi sampai pukul 22 saja ya, kalau masih ada. Kalaupun sudah tidak ada, nanti kita akan tutup segera. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menambahkan sedikit, ada beberapa jurusan yang mungkin bisa jadi alternatif. Saya sudah kirim juga ke operator, mau nanti ditayangkan juga.
Ada beberapa jurusan mulai dari apa namanya teknik tadi ya, engineering, kemudian juga ada humanities and social science. Di dalamnya ada business administration, economic, finance, police administration, tourism, educational science dan sebagainya. Termasuk juga ada jurusan hukum, keperawatan, Korean language and culture, public administration, dan termasuk juga akuntansi. Nanti saya Banyak akan sekali. ditayangkan oleh operator. Kita akan fokus pada pertanyaan berikutnya saja dulu ya Pak Haji ya. Silakan. Ini tadi sudah dijawab juga, apakah ada jurusan manajemen? Ada, tadi saya sudah bacakan juga sedikit, economic, finance, and insurance. Apakah ada jurusan cosmetic science? Nah, Ada. mungkin ini masuk, ada ya Pak Haji ya? Beauty, 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 apa betul. ya? Iya. Mungkin ke skincare kan sekarang lebih ramai. Ada. Betul, karena emang di Korea Selatan terkenal dengan skincare-nya ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian izin bertanya Pak, apakah psikologi juga termasuk masuk ke global health atau terpisah psikologi? Nah ini sudah ditayangkan, silakan Bapak Ibu sekalian itu bisa dibaca beberapa jurusan yang bisa diambil, ada yang master, untuk magister, S2 ataupun S1 ya Pak Haji ya? Iya, bisa. Saya informasikan sedikit nih karena bicara S2. S2 Ya. itu tidak terbatas usia. Silakan aja. Kalau untuk S2 itu bebas. Nah, ini menarik. Dan S2 itu kuliahnya hanya 1 hari 1 minggu. Masya Allah. Seperti itu. Jadi 5 harinya itu silahkan menyesuaikan diri dengan pekerjaan. Artinya kita bisa menyiapkan dana untuk semester berikutnya. Seperti itu. Nah, kenapa 1 hari sistemnya full day itu di sana itu. Kalau belajar sampai jam 10 malam barangkali gitu. Baik, menarik ya ini Bapak Ibu sekalian, santriwan santriwati, andai kata ada kakak atau saudara atau rekan yang memang memiliki keinginan untuk belajar S2 ya magister di Korea Selatan, ini tidak ada batasan usia seperti yang ada di S1 itu ada batasannya. Jadi untuk S2 itu tidak ada batasan umur, untuk S1 paling tinggi itu 28 ya Pak Haji ya. Ya. Nah, ini pun saya garis bawahi. Ya. Jadi benar memang ada batasan, tapi batasannya ini adalah di negara kita. Untuk negara Korea sendiri, itu belajar itu tidak ada batas usia. Tapi pada saat kita mengajukan visa, itu akan ditolak itu. Oh, baik. Nah, jadi ada aturan negara kita. Kalau kita akan S1 dan usia kita 30, itu pasti ditolak. Itu. Jadi ada aturan negara di kita itu. Sehingga kemarin diskusi, oke 28 ke bawah masih bisa masuk gitu. Nah itu. Tapi di Korea sendiri, kalau kebetulan misalkan tiba-tiba punya saudara kerja di sana, dari SMA udah berangkat ke sana, misalkan 30 mau kuliah S1, itu boleh. Di sana tidak ada batas usia untuk belajar. Tidak ada itu. Ya, menarik ini Bapak Ibu sekalian. Ini kita masuk ke pertanyaan berikutnya saja. Ini tadi mungkin belum secara mendalam dibahas untuk kursus pra keberangkatan ya. Kursus sebelum keberangkatan apakah disediakan atau mencari sendiri Pak Haji? Silakan Pak Haji. Oke, untuk belajar sebelum keberangkatan, kita banyak sekali di sini tempat kursus bahasa Korea. Saya nggak menutup kemungkinan. Silakan bisa memilih sendiri. Kemudian mau di area sendiri pun ada belajar itu. Bisa. Nah, tetapi nanti pada saat sudah masuk kepada rencana pemberangkatan untuk kuliah, itu ada P2K namanya. Nah, P2K ini nanti adalah dari tim UPI. Yang tadi disampaikan oleh Pak Ari, itu ada sistem pra pemberangkatan itu apa? Yang pertama kenegaraan, kemudian budaya dan sebagainya. Kenapa? Ada pembekalan diri bahwa kita itu akan berangkat membawa bangsa Indonesia. Sehingga apa? Bagaimana menjaga paling gampang itu negara Indonesia. Kita di sana itu jangan sampai memalukan. Kasar basa begitu. Bagaimana membuktikan bahwa kita orang Indonesia di sana belajar dengan baik dan punya ciri khas bahwa saya orang Indonesia yang baik. Seperti itu. Nah itu pembekalan. Mungkin kalau dulu kan zaman saya itu banyak sekali lah. Ada PP7, P4 dan sebagainya. Kalau sekarang saya belum tahu lagi apa di kampus-kampus itu. Tapi yang jelas setiap orang yang keluar negeri sekarang itu harus ditanamkan rasa kebangsaan. Plus adalah apa? Budaya Korea yang perlu dipahami. Seperti itu. Dan juga pemahaman bahasa. Sehingga
P2K itu diperlukan waktu maksimal 2 bulan, minimal 1 bulan di kampus UPI langsung. Gitu. Baik. Baik, jelas ya Bapak Ibu sekalian, untuk kursus sebenarnya bebas di mana saja, tapi kami pun menyediakan dan insya Allah nanti akan ada kolaborasi dengan pesantren Al-Aqsa bagi santri dan santriwati yang memang berminat untuk menempuh jenjang pendidikan di Korea Selatan, bisa nanti langsung berhubungan atau menghubungi pihak manajemen pesantren, dan insya Allah ini menjadi satu peluang yang besar. Nah, namun demikian Bapak Ibu sekalian, tadi saya mendapatkan informasi yang cukup menarik. Tidak seperti bekerja dengan visa bekerja. Untuk belajar di Korea Selatan ini tidak mengharuskan calon mahasiswa atau mahasiswi itu memiliki kemampuan yang mahir dalam konteks bahasa, minimal kalau untuk bekerja kan F-Topic ya, F-Topic yang 4 kalau tidak salah. Nah, tapi untuk belajar atau kuliah di luar negeri ini, Bapak Ibu sekalian cukup mendaftarkan putra-putri atau santrinya di program kita, dan nanti akan digembleng di UPI ya, di Korean Center UPI, dan di sana nanti selama 1-2 bulan mahir atau tidak secara kemampuan bahasa tetap akan diproses untuk berangkat sebagai pelajar atau mahasiswa-mahasiswi di Korea Selatan. Baik, itu tambahannya. Ada pertanyaan berikutnya. Maaf Pak, kalau beasiswa masuknya beasiswa apa saja ya? Pak Haji Setiawan, kaitannya dengan beasiswa yang ditanyakan oleh Encim ya. Ini sama dengan pertanyaan dari Mama Raihana, wanita asri 4D, apakah beasiswanya full Pak, dan biaya kursus bahasanya berapa? Silakan Pak Haji. Terima kasih. Untuk beasiswa dulu, di SCH itu membuka beasiswa. Yang pertama, untuk yang pertama masuk itu adalah ujian topik. Nah, di Korea itu, jadi diakuinya pintar bahasa Korea itu harus melalui ujian topik. Ujian topik diadakan setahun 2 kali di kampus UPI, jurusan bahasa Korea. Itu sedunia pelaksananya itu. Nah, kalau ingin mendapatkan beasiswa, itu minimal kita harus level 3. Itu minimal. Level 3. Apakah bisa gratis? Bisa. Kalau kita sampai ke level 6. Kan ada level 3, 4, 5, 6 itu. Jadi, apa ini menunjukkan kepintaran bahasa. Semakin pintar bahasa Korea, semakin mudah belajar, semakin biaya sedikit. Seperti itu. Nah, ditambah lagi nilai akademis selama kuliah di Korea. Semester 1 misalkan bagus. Itu pun akan mendapat beasiswa juga. Contohnya kalau di Indonesia, IPK-nya misalnya 3,9 atau 4 dan sebagainya gitu. Atau minimal 3,5. Plus bahasa. Karena ada ujian bahasa. Di Indonesia mungkin tidak ada ujian bahasa. Karena apa? Nah, itu mungkin berbeda. Tapi di Korea itu ada ujian bahasa sedunia. Nah, kita harus ikut. Walaupun pintar apapun, kita bicara ke orang Korea, saya sudah pintar bahasa Korea, pokoknya sudah lama di Korea. Untuk orang asing, tanpa mempunyai sertifikat topik, tidak diakui pintar bahasanya itu. Hanya mungkin bisa berbahasa Korea, tapi nilainya itu adalah nilai topik. Jadi ada pada topik. Topik itu ada 2, topik 1, topik 2. Topik 1, level 1, level 2. Nah, inilah yang dasar utama tadi. Bisa silakan, bisa kursus di Bandung, dimanapun banyak. Untuk biayanya variatif, dari mulai angka 6 sampai mungkin 12 juta, 15 juta pun macam-macam. Kan ada yang belajar pulang pergi, ada yang menyediakan dengan pondokannya juga ada, macam-macam. Atau mungkin kalau di Al-Aqsa bisa lebih murah. Kenapa? Dengan siswa banyak, itu semakin murah gitu. Seperti itu. Kita guru tinggal panggil dari ajari nanti untuk mengajarinya. Seperti itu. Jadi untuk biaya itu variatif sekali. Di Bandung banyak. Nah, mungkin yang termahal itu yang saya tahu adalah mungkin di Telkom barangkali. Ada. Di Telkom itu ada, di sana langsung, di sana orang Korea langsung ngajarnya gitu. Kalau tidak salah. Itu agak sedikit mahal. Berbeda dengan di tempat lain atau LPK biasa, mungkin agak murah gitu. Jadi sekarang belajar kan di mana aja boleh. Dari YouTube pun bisa, dari apapun bisa itu. Jadi dari situlah ada nanti ujian topik. Ujian topik itu diadakan setahun 2 kali. Nah, itulah yang membuat kita dapat beasiswa. Seperti itu.
Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menambahkan sedikit apa sih yang dimaksud dengan topik. Topik ini adalah kepanjangan dari Test of Proficiency in Korean. Jadi ini merupakan ujian standar pemerintah Korea Selatan untuk apa? Untuk mengukur kemampuan bahasa Korea penutur asing. Artinya ini menjadi syarat penting untuk studi kerja atau tinggal di Korea. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Resyafa AL ya. Jadi apakah ya, butuh skor TOEFL untuk dapat beasiswa tersebut atau cukup dengan skor bahasa Korea? Nah, ini pertanyaan menarik, tapi setidaknya dari jawaban dari pembahasan Pak Haji Setiawan tadi bisa kita ambil kesimpulan. Tapi silakan Pak Haji untuk ditambahkan yang dibutuhkan di sana apakah termasuk TOEFL atau hanya untuk topik aja, Test of Proficiency in Korean aja. Ada dua ya. Jadi di Korea itu ada jurusan yang menggunakan bahasa Inggris, ada jurusan yang menggunakan bahasa Korea. Itu ada Ya. dua. Kalau Anda masuk track Inggris, itu harus dibuktikan dengan TOEFL. Nanti ketentuannya ada dari SCH berapa nilainya itu. Tapi kalau Anda mengambil track Korea, itu harus bisa bahasa Korea. Nah itu. Nah kemudian yang paling dibutuhkan itu adalah apabila Anda mengambil S2. S2 itu contohnya mengambil track Inggris, paling gampang itu. Nah ini harus ada TOEFL. Harus itu, tidak boleh tidak. Kemudian juga dilampirkan bahasa Koreanya. Topik berapa masuknya? Topik 1 kah, 2 kah, tidak apa-apa. Yang penting mengenal bahasa Koreanya apabila menggunakan track Inggris kuliahnya itu di sana. Iya. Seperti itu, Pak. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, Risafa AL juga mungkin bisa mendapatkan penjelasannya. Jadi fungsi atau kegunaan skor TOEFL atau topik ini tentu saja untuk bahasa pengantar pendidikan di sana. Dan memang fungsi dan kegunaannya untuk topik ini secara akademis ini syarat mutlak ya. Syarat untuk masuk universitas dan program beasiswa di Korea Selatan. Jadi makanya selama tahun pertama sampai tahun kedua kalau memang bisa di tahun pertama sudah memiliki standar topik yang tinggi, yang bagus, itu bisa langsung kuliah begitu ya dengan jurusan sesuai yang diminati tadi. Dan kalau memang dirasa belum mencukupi dalam tempo setahun, mungkin diberikan tambahan. Dan ini memang dibutuhkan keseriusan dan keuletan kita untuk mempelajari bahasa Korea. Karena memang ini menjadi bahasa pengantar ya bagi S1 mahasiswa di SCH ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah mendekati pukul 10, kurang 10 menit lagi, pukul 22.00. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Oke, kalau tidak ada, nanti kita akan coba buka buat silakan nanti dari pihak pesantren Al-Aqsa untuk membuat semacam grup WA sehingga bagi yang berminat saja atau yang memiliki keinginan sehingga pertanyaan-pertanyaan yang belum diungkapkan dalam pertemuan ini bisa menyusul disampaikan. Barangkali kepada manajemen di pesantren Al-Aqsa, Bapak Haji siapa tadi Pak Setiawan ya? Ustadz Mulyawan. Pak Mulyawan, silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan sekaligus memberikan pandangan kaitannya dengan program ini yang mungkin bisa diimplementasikan proyek pertama di pesantren Al-Aqsa atau dari manajemen yang lain dari Al-Aqsa silakan untuk menambahkan atau memberikan pandangan. Ya, baik Ustadz. Terima kasih penuturnya Ustadz. Ini bagi adik-adik semuanya atau Bapak Ibu Wali Satri yang memang setelah pemaparan ini ada minat untuk ke Korea, kita akan membuka insya Allah membuka bimbel bahasa Korea. Nah, nanti untuk pembiayaannya tergantung jumlah kelas. Kalau satu kelasnya banyak tentunya bisa lebih murah. Kalau sedikit bisa online. Cuma kalau banyak itu kita bisa mendatangkan narasumber. Kemarin dari Area Institute akan memfasilitasi ya tadi ya gurunya supaya bisa datang ke Al-Aqsa. Karena kan santri kita nggak boleh keluar dan Siap, jadi siap. ya Mengerti. jadi kita bisa mulai khususnya yang di kelas 5 sama kelas 6. Tapi kelas 4 juga mau kita ikut sertakan gitu Tad. Baik, Supaya nanti Boleh, boleh. targetnya bahasa Korea sebelum berangkat itu dia sudah mantap gitu bahasa Koreanya.
Siap. Baik, ini ada pertanyaan susulan supaya nggak penasaran Pak Haji. Untuk jurusan yang memakai bahasa Inggris, jurusan apa aja katanya Pak Haji untuk S1? Bahasa Inggris, semua jurusan pakai bahasa Inggris ada. Itu. Ah, Sekarang tinggal tanya mau ambil jurusan apa. Dan yang paling banyak pakai bahasa Inggris adalah teknik. oh, siap, siap. Baik. Ya, Bapak Ibu Satu sekalian, lagi Pak, silakan Pak Haji. sebentar, satu lagi. Ya, Saya mohon maaf, satu lagi. Tadi kan disampaikan, mungkin kelas berapa silakan. Nah, saya informasikan, pemberangkatan gelombang kedua itu adalah Agustus. bulan Agustus 2026 ya. Ya, jadi karena yang sekarang nanti, yang siswa yang sana ada itu, perkiraan saya kalau tidak salah ada 30 orangan, insya Allah mereka akan berangkat di bulan eh, Maret. Maret. Maret ya. Sehingga lebaran di sana, di Korea itu. Sebenarnya banyak sih, karena tapi orang Indonesia kan banyak yang, waduh lebaran Pak, saya nggak mau katanya pengen di sama keluarga. Jadi banyak yang mundur. Akhirnya kemarin sekitar 30 lebihan lah, masih siap berangkat Maret. Nah, gelombang berikutnya itu adalah bulan Agustus. Jadi kalau kelulusan SMA bulan apa, masih ada waktu untuk belajar 4 bulan, itu bisa berangkat itu, insya Allah. Itu. Ya, Oh Silakan. iya. baik. Bias- Biasanya Ustaz Ya, untuk nyampe apa taraf mahir lah. Tadi teh batasannya sampai tahap apa Ted untuk bisa berangkat? Begini tahapannya Eh, itu ya. Jadi saya ya. ulangi. Bahasa Korea itu memang ada tes topik satu, topik dua. Nah, untuk yang belajar ke STH yang sekarang, itu di topik satu pun level satu masih bisa. Itu boleh. Nah, biasanya paling tidak belajarnya itu minimal 3 bulan lah. 2 bulan. Mungkin bagi yang husuk dengan baik, mau mencoba dan terus semangat, 2 bulan, 3 bulan tuh bisa. Gitu. Seperti itu. Iya. Berarti eh, rencana mau saya alokasikan gitu Ted. Jadi berapa pertemuan nanti ya, baik. Itu nanti kita akan bicarakan ya. ya secara teknis ya, Nanti mungkin Pak Kavi. ya siap Ted. Baik, Bapak Ibu sekalian, santri dan santriwati pesantren Al-Aqsa, ini sebagai closing statement. Barangkali sebelum closing statement ada yang mau sampaikan lagi nggak untuk dari manajemen di pesantren selain Pak Kavi? Eh, Enggak Ustaz, paling Oke, saya mengucapkan terima kasih begitu kepada seluruh narasumber dari ya, Area Institut, pimpinan, moderator, serta seluruh peserta atas partisipasi dan perhatiannya. Semoga informasi yang telah disampaikan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta amin. menjadi bekal dalam merencanakan masa depan para santri Al-Aqsa yang lebih baik lagi. Kemudian Baik, bagi teman-teman nanti yang memang berminat untuk ke Korea Selatan bisa mengikuti bimbel. Nanti bisa daftar ke kantor KMMI ke saya langsung begitu supaya bisa didata ya tadi ya. betul, betul. Nanti Siap. dicari Satu. solusi. Ya. Baik, Mangga, San. Baik, Bapak Ibu sekalian, santri dan santriwati KMMI di Pesantren Al-Aqsa, sebagai penutup bisa kita simpulkan bahwa memang program ini merupakan peluang ya, peluang yang nyata bagi santri dan santriwati di Indonesia termasuk juga di Pesantren Al-Aqsa untuk apa? Untuk menempuh jenjang pendidikan lanjutan S1 di Korea Selatan, bahkan untuk bekerja dan bahkan membangun karir global. Nah, untuk itu informasi lebih lanjut dan pendaftaran resmi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Kafi, silakan hubungi Ustadz Kafi di Pesantren Al-Aqsa. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada hadirin, kepada manajemen di Pesantren Al-Aqsa, kepada orang tua atau wali santri dan santriwati, kepada narasumber tentu saja, dan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh peserta yang sudah menyimak paparan ini dari mulai pukul 20 sampai dengan saat ini, dan insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang untuk follow up dan tindak lanjut dari pertemuan pertama ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada MC Master of Ceremony Ustadz Kafi. Untuk moderator kami sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kafi mohon izin foto dulu bisa? Oh iya, Boleh, boleh, boleh. Silakan. Nah, Ustaz Mujab siap Ustaz. iya. Itunya di sharingnya di close Ini aja Ustaz. share screen-nya masih ada ya? Iya, Masih di ada.
sebelah kirinya dimatikan dulu. Bisa. Nah, ya. Yes. Bapak Ibu kalau tidak keberatan silakan ditampilkan videonya, fotonya supaya terdokumentasikan dengan baik. Silakan diaktifkan, di-on-kan kameranya supaya kebersamaan kita bisa didokumentasikan. Baik. Sudah yang lainnya Bapak silakan adik-adik diaktifkan, di-on-kan kameranya. Sekejap saja kita akan ambil dokumentasi gambarnya. Ya, silakan Syafira, Viko R, Amalia, Saskia Putri, Amalia. Saya sebutkan ya yang belum aktif ya. Termasuk juga Pak Kahfi, Fajar Abdullah, Robi Suhada, Amalia, Magfiro. Sudah Pak, cukup segini atau kita tunggu yang lain on dulu kameranya? Oh. Ya, baik. Pak Robi Suhada, Magfiro, Anissa, Fajar Sustriani, Bulina Dinkes Kabupaten Bandung ini nampaknya. Ya, sudah operator untuk didokumentasikan video atau fotonya. Ya, baik. Sudah ya Kang ya? 1 jam sudah? 1 jam sudah? Halo Ustadz. Alhamdulillah. Jazakallah. Antum. Jazakallah khair Pak Mujam. Jadi sudah ditutup ya. Saya mohon undur diri dan terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi afwan, jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Sami-sami. Tenun Bapak Ibu sadayana. Sami-sami Bapak Ustadz.